Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 199. Summa afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Summa afidu, summa kemudian. Summa kemudian. Afidu, bertolaklah kalian. Kalimat afidu ini bentuknya fi'il amr. Nanti kalimat afidu ini itu satu akar kata dengan kalimat afadu ini. Summa afidu, kemudian bertolaklah kalian. Yang menunjukkan kalian adalah waw alif. Min haitsu, dari mana saja. Ada bunyinya haitsu, ada bunyinya aina. Min aina, dari mana. Min haitsu juga dari mana. Kalau nanti menggunakan kata aina, maka yang dimaksud adalah tempat. Jadi kalau ditanya min aina anta, berarti jawabannya dari mana? Dari suatu tempat. Ana min Bekasi, dari Jakarta atau dari apa. Tapi kalau menggunakan kata haitsu, itu dari arah. Timur, selatan, arah. Min haitsu afadun nasu, dari arah mana saja manusia telah bertolak. Kalau tadi afidu, bertolaklah. Kalau ini afadun nas, kalimat an-nas posisinya menjadi pelaku. Menjadi pelaku dari kata afado. Min haitsu afadun nasu, dari arah mana saja orang-orang telah bertolak. Bertolaklah kalian dari mana saja orang-orang telah bertolak. Wastaghfirullah, ini maksudnya dari Masy'aril Haram itu ya Pak ya, dari yang masih ada kaitannya tentang Masy'aril Haram, dari Muzdalifah.
Wastaghfiru. Ini juga sama, kalimat ini berakhiran wawu alif. Ya. Maka ini namanya fi'il amr. Kalimat aslinya itu adalah ghafaro yang ini. Ketambahannya apa saja? Hamzah, sin sama ta. Maka ghafaro artinya mengampuni atau ampunan. Kalau istaghfiru berarti meminta ampun. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Saya ulangi. Summa afidu, kemudian bertolaklah kalian. Min haitsu afadun nasu, dari mana saja manusia telah bertolak. Jadi urutannya adalah min haitsu annasu afadu, dari mana saja manusia telah bertolak. Wastaghfirullaha, dan mohon ampunlah kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang, Fa'idha qadaitum, fa'idha maka apabila, atau maka jika, qadaitum berakhiran tum berarti kalian telah. Kalau tadi berakhiran wawu alif menunjukkan perintah kalian. Fa'idha qadaitum, maka jika kalian telah selesai, kalian telah melaksanakan. Manasikakum, manasika ditambah dengan kum. Manasika berasal dari kata mansaka. Manasikakum, manasik kalian. Manasik kemarin artinya apa, Pak? Manasik beribadah atau tata cara ibadah. Maka jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian atau ibadah kalian, fadzukurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah. Maka ingatlah kalian kepada Allah. Kadzikrikum, ada 3 kata. Ada ka, zikri, dan kum. Kadzikrikum, seperti ingatnya kalian, abaakum, kepada nenek moyang kalian. Apabila kalian telah selesai manasik kalian, telah selesai beribadah haji kalian, fadzukurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Kadzikrikum abaakum, seperti ingatnya kalian abaakum terhadap nenek moyang kalian. Aba'a artinya apa? Berasal dari kata abu. Au asyadda dzikran,
Au asyadda atau asyadda apa? Berasal dari kalimat asdada. Asdada. Af'ala berarti bermakna sangat. Asyadda sangat, dzikron ingatnya. Seperti ingatnya kalian terhadap nenek moyang kalian, au asyadda dzikra atau mengingat yang sangat atau sangat mengingat. Faminan nasi maka dari manusia, maksudnya apa Pak? Dari itu yang dimaksud apa? Sebagian. Faminan nasi maka sebagian dari manusia ada mayyakulu, ada orang yang berkata. Jadi ini ada kata min, ada kata man. Ada kata min, ada kata man. Ini kalau harokatnya dihilangkan, maka tidak ada cirinya. Sama kan? Mem nun sama mem nun. Kalau kita baca kitab Gundul itu, mem nun itu bisa dibaca min, bisa dibaca man. Faminan nasi maka dari manusia. Maka kapan dibaca min? Kalau bertemu dengan isim. Dibaca min kalau bertemu dengan isim. Dibaca man kalau bertemu dengan fi'il. Gitu. Jadi kalau bunyinya annas, oh pasti bunyinya min. Kalau bunyinya yakul, pasti bunyinya man. Karena yakulu itu bentuk fi'il. Maka sebagian dari manusia ada orang yang berkata. Berkata, berdoa boleh. Rabbana atina. Rabbana ya Tuhan kami. Atina ada dua kata, ati dan na. Ati, datangkanlah, na kepada kami. Kalau Rabbana itu artinya ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, datangkanlah kepada kami, fid dunya, fit dunya di dunia. Wama lahu, wama dan tidaklah lahu baginya, fil akhirati di akhirat, min kholaqin, yaitu dari bagian. Jadi kalimatnya nanti didahulukan ya kalimat kholaq. Tidak ada bagian baginya di akhirat. Saya ulangi lagi. Fa idza qadaitum, maka jika kalian telah selesai manasikakum, manasik kalian, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, kadzikrikum, seperti zikirnya kalian, aba'akum, terhadap nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau seberat-beratnya ingat atau seingat-ingatnya. Faminan nasi, maka sebagian dari manusia, mayyakulu, man orang yang yakulu berkata, Rabbana atina, Rabbana ya Tuhan kami, atina,
datangkanlah kepada kami fid dunya di dunia wa malahu fil akhirati min khalaq, dan tidaklah, ini ma diartikan tidak. Kenapa kira-kira itu? Kenapa Pak? Ma diartikan tidak. Ma ketemu dengan min. Ma ketemu dengan apa? Min. Minnya di mana? Min khalaq. Ma ketemu fi, ma ketemu bi, ma ketemu dengan min, ketemu huruf jar. Maka ma tersebut diartikan nafi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaqin, dan tidaklah ada bagian lahu baginya fil akhirati di akhirat. Dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Karena yang diminta cuma apa Pak? Rabbana atina fit dunya. Yang diminta cuma urusan dunia. Nanti di akhirat itu tidak mendapat bagian. Tapi ada juga orang yang ketika haji itu doanya begini. Wa minhum, dan dari mereka, di antara mereka ada mayyakulu, ini man bunyinya. Kenapa bunyinya man Pak? Karena kalimat ini setelahnya adalah fi'il yakulu. Ada orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Apa tadi artinya? Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia, berikan apa? Hasanatan, kebaikan. Hasanatan, kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat, maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanatan, Rabbana atina fil akhirati, di akhirat hasanatan, kebaikan. Ini ada dua kata hasanah nih. Kira-kira maksudnya sama apa beda Pak? Maksudnya sama apa beda? Kalau terjemahnya pasti sama. Jadi kalau hasanah yang pertama ini hasanah kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya bisa saja kebaikan secara rizki, kebaikan bisa beribadah, hasanah kebaikan bisa beramal soleh. Tapi kalau sudah di akhirat, beda enggak? Ya pasti kebaikan di akhirat dengan di dunia itu beda. Waqina adzaban nar. Waqina, ki itu kalimat tersendiri ya. Waqina itu 3 kata, yaitu wa, ki, dan na. Waqina, ki itu dia fi'il amr. Waqina, dan peliharalah na kami. Peliharalah itu jauhkanlah. Adzaban nari, dari siksa api neraka. Dan jauhkanlah kami atau peliharalah kami adzaban nari, dari siksa api neraka. Kita ulangi, wa minhum, dan dari mereka, maksudnya dari sebagian mereka, mayyaqulu, ada orang yang berkata, orang yang berdoa, Rabbana atina, ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati,
dan di akhirat hasanatan kebaikan. Waqina dan peliharalah kami adzaban nari dari siksa api neraka. Ya kita ulangi dari awal ya. Dari 199. Yo bareng-bareng. Summa afidu, kemudian bertolaklah kalian min haitsu afadun nasu, dari mana saja orang-orang telah bertolak. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Fa idza qadaitum, maka jika kalian telah menyelesaikan manasikakum, ibadah-ibadah manasik kalian, fadhkurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah, kadzikrikum, seperti ingatnya kalian abaakum, pada nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau seberat-beratnya ingat, atau seingat-ingatnya. Faminan nasi, maka dari manusia, sebagian dari manusia, mayyakulu, ada orang yang berkata, Rabbana atina, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, wa malahu fil akhirati min kholaq, dan tidaklah dapat bagian baginya fil akhirati, di akhirat, atau di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Wa minhum, dan dari mereka, maksudnya di antara mereka, mayyakulu, ada orang yang berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat hasanatan, mendapat kebaikan juga. Waqina, dan peliharalah pada kami adzaban nari, dari siksa api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika, mereka itu. Mereka siapa, Pak? Mereka siapa? Ulaika itu mereka siapa? Mereka orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahum nasibum mimma kasabu. Lahum, bagi mereka, nasibun, bagian. Ini nanti maknanya sama dengan apa tadi? Kholaqin, min kholaqin, bagian. Nasibun juga apa? Bagian. Bagian ini maksudnya pahala itu. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, nasibun, bagian, balasan, mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka kerjakan, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, wallahu, dan Allah, sari'ul hisab, apa sari'? Secepat-cepatnya al-hisabi, perhitungan. Ini kalau menurut pemilu namanya quick count, sari'ul hisab. Secepat-cepatnya perhitungan. Bahkan belum pemilu aja udah tahu siapa yang menang itu. Ulaika, mereka itu, lahum, baginya, bagi mereka, nasibun, bagian, mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka usahakan. Kasabu itu muradif dari kata amila. Wa amilus sholihatin, amila. Jadi ada kosakata yang mempunyai makna hampir sama, yaitu apa saja? Kasabu,
Amila, terus satu lagi apa? Fa'ala. Artinya berbuat. Mereka itulah bagi mereka mendapatkan balasan atau bagian dari apa-apa yang mereka kerjakan. Dan Allah secepat-cepatnya perhitungan. Saya habiskan dulu ya. Wadhkurullaha, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah. Fi ayyamin, pada ayyam, jamak dari kata yaum. Kalau yaum satu hari, ayyamin beberapa hari. Ingatlah kalian kepada Allah pada beberapa hari ma'dudatin. Berasal dari kalimat adat, hitungan. Adada. Hitungan. Berarti ma'dud yang dihitung. Karena kalimat ma'dudat ini jamak, karena dia menyifati kata ayyamin yang jamak. Fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari ma'dudatin yang terhitung. Iya, jadi karena ayyam itu bentuknya jamak mu'annas, jamak taksir ya Pak ya, jamak taksir, kemudian disifati dengan kata yang jamak pula. Nah karena jamak taksir itu mu'annas, maka sifatnya harus mu'annas, maka ma'dudatin, bukan ma'duduna, bukan, tapi ma'dudatin. Faman ta'ajjala fi yaumaini, faman maka barang siapa ta'ajjala, yang menyegerakan, maka ada istilah takjil. Ntar kalau bulan puasa ada takjil. Takjil apa artinya Pak? Sebetulnya takjil itu segera. Makanan takjil ya makanan yang segera harus dimakan. Takjil. Menyegerakan apa? Menyegerakan buka. Faman maka barang siapa ta'ajjala yang menyegerakan. Fi yaumaini, pada 2 hari. Berarti menyegerakan di 2 hari yang pertama. Maksudnya apa nih? 2 hari yang pertama ini maksudnya apa Pak? Hari tasrik. Hari tasrik berarti tanggal berapa? Tanggal 11 dan 12. Ta'ajjala fi yaumaini. Ini istilahnya nafar apa Pak? Nafar awal ya. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi baginya atau atasnya. Barang siapa yang menyegerakan pada 2 hari yang pertama, maka tidak ada dosa baginya. Tapi ada juga yang ngambil nafar sani. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Ta'akhkhara berasal dari kalimat akhir. Kalau ta'ajjala itu ajlun, mendahulukan, menyegerakan. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkan, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Jadi kalau orang berhaji itu mau mengambil nafar awal ya silakan, mengambil nafar sani juga silakan. Tinggal apa ya? Tinggal mengikuti aturan saja. Kalau jadwalnya kita nafar awal ya nafar awal. Kalau nanti jadwalnya nafar sani ya nafar sani. Kalau disuruh ngalor ya ngalor, disuruh ngidul-ngidul gitu Pak kalau maksudnya. Jadi ibadah haji itu tidak hanya ritual itunya saja, tapi kita diuji untuk mengikuti aturan-aturan itu.
Ya, ketertiban dalam menjalankan ibadah. Dan dulu sempat ada orang yang di terowongan itu ya Pak ya, orang disuruh ngalor, orang pada gitu, tabrakan di dalam. Itu menunjukkan bahwasannya kesabaran seseorang dalam hal beribadah itu juga penting. Limanit takoh, liman bagi orang yang. Ini artinya kalimat ini bunyinya man, berarti ittaqo pasti apa? Pasti fi'il gitu, maksudnya gitu. Limanit taqo bagi orang yang ittaqo yang bertakwa. Mau ngambil ta'ajjala fi yaumaini ya silakan. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Berarti ta'akhkhara ya fi yaumaini. Ya Pak ya. Jadi ta'ajjala fi yaumaini, ta'akhkhara ya fi yaumaini. Nah semuanya itu limanit taqo bagi orang yang bertakwa. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah annakum sesungguhnya kalian ilaihi kepadanya. Nya siapa? Nya Allah. Tuhsyaruna kalian dikumpulkan. Kenapa bermakna di, Pak? Nah, ini namanya istilahnya kemarin adalah kalimat fi'il yang majhul. Kalau mau deteksi ya dari sini. Wawununnya tidak usah dipakai. Ya. Jadi awalannya tu, huruf sebelum akhirnya sa. Fathah. Ini nanti bermakna di. Kalau yakhsyurun atau tahsyurun mengumpulkan. Kalau tuhsyarun dikumpulkan. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasannya kalian akan dikumpulkan ilaihi kepadanya. Ilaihi kepadanya. Coba diulangi lagi langsung terjemahnya ya. Dari ulaika. Mereka itu bagi mereka mendapatkan bagian dari apa-apa yang mereka usahakan dan Allah maha cepat perhitungannya. Lanjut. Dan ingatlah kalian kepada Allah pada beberapa hari yang ditentukan, yang dihitung. Maka barang siapa yang menyegerakan pada 2 hari fala isma alaihi maka tidak ada dosa atasnya. Dan barang siapa yang mengakhirkan maka tidak ada dosa atasnya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasannya kalian kepadanyalah kalian dikumpulkan. Ya, baca satu-satu lah. Gantian. Dari belakang ke depan. Ya, enggak. Ya. Sama, filamar juga. Sama, satu kata dengan ki. Aslinya kan Q. Iya, nanti saya itu. Itu kalian itu berasal dari kata kalimat yang 2 hurufnya itu ilat. Jadi huruf pertamanya ilat, huruf terakhirnya ilat. Itu kalau dalam istilah istilah sharafnya namanya lafif makrun. Makrun atau mafruk? Mafruk ya, lafif mafruk. Jadi dua huruf ilatnya itu terpisah. Kalau makrun kan 2 huruf ilatnya tersambung, nyambung, nyatu. Kalau mafruk itu berasal dari kata wakoya. Wakoya yaukiyu. Kalau dimunculkan wakoya yaukiyu. Tapi nggak ada kalimat wakoya.
Adanya apa? Waqo. Yauqiyo nggak ada. Adanya apa? Yaki. Waqo yaki. Nah, itu nanti pelajaran itu adanya di juz 4. Mempelajari tentang iklal dari kalimat-kalimat yang mu'tal atau ada huruf ilatnya. Ya dari depan dulu, summa afidu, langsung terjemahnya boleh. Mau pakai Arabnya boleh juga, enggak? Entar dulu. Ya, silakan. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut Pak. Pak Abrar enggak. Fa'idha qadaitum. Enggak. Maka ya, maksudnya apa? Mereka baginya tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya Pak Ketua, monggo. Wa minhum. Ya. Kami peliharalah kami dari siksa api neraka. Lanjut Pak. Ulaika mereka itu lahum baginya nasibun apa tadi? Nasib bagian mimma kasabu dari apa-apa yang mereka kerjakan atau usahakan. Wallahu, dan Allah betul sari'ul hisab. Apa tadi? Sangat cepatnya perhitungannya. Sangat cepat perhitungannya. Ayo Pak Ji, belakang. Wadzukurullaha, dan siapa dulu nih? Bapak dulu deh, yang tengah dulu. Wadzukurullah. Iya, fi ayyamin, beberapa hari. Betul. Lanjut, faman ta'ajjala, iya. Ya. Limanit tako, bagi orang yang bertakwa. Lanjut, wat sesungguhnya kalian akan dikumpulkan. Betul. Iya, akan dikumpulkan. Terpulang lagi ntar kalau disuruh langsung. Ya, summa afidu, summa. Summa itu apa maknanya tadi summa? Kemudian itu berarti menyambungkan
Bisa saja dari ayat sebelumnya atau menyambungkan ayat ini dengan masalah atau materi yang sebelumnya. Ya, karena ini masih ada kaitannya tentang manasik haji. Berarti summa itu namanya huruf apa? Namanya atof. Ya Pak ya? Namanya huruf atof. Atof itu apa? Dia menyambungkan dengan perkara sebelumnya. Afidu ini namanya fi'il apa? Bertolaklah itu berarti namanya fi'il amar, fi'il amar. Fi'il amar pelakunya jamak. Pelakunya jamak. Jadi jamaknya fi'il amar itu pasti kalian. Bukan mereka, tapi apa? Kalian. Afidu bertolaklah kalian. Ada kalian. Kaliannya itu dari mana? Dari wawu alif yang ada di paling belakang ini. Min haisu. Sekarang min. Min itu huruf, namanya huruf apa? Huruf jar. Min itu huruf jar. Huruf jar itu setelahnya pasti isim. Maka kalimat haisu ini huruf apa isim? Isim. Maka haisu disebut kalimat isim. Ya, isim. Haisu tadi maknanya apa? Dari mana? Berarti dari mana itu menunjukkan suatu waktu, ya, arah. Bisa dimaknai haisu itu bisa dimaknai isim zaman atau isim makan. Bukan ma'am ya Pak Haji, makan. Kalau ma'am nanti makan. Isim zaman atau isim makan bisa menunjukkan suatu waktu atau suatu tempat. Arah tadi kan, arah. Afado, karena dia tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, maka afado disebut fi'il. Ada yang tahu fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Kenapa Pak? Kenapa disebut sebagai fi'il madhi? Karena huruf terakhirnya fathah. Karena huruf terakhirnya fathah. Nah, setiap fi'il itu pasti butuh pelaku. Setiap fi'il pasti butuh fa'il atau pelaku. Maka carilah kalimat yang berakhiran dhammah, yaitu annas. Berarti kalimat annas itu menjadi pelaku dari kalimat afado. Afado tadi disebut fi'il madhi. Nah, kalimat annas itu sendiri isim bukan? Kenapa Pak? Kenapa? Karena ada alif lam. Itu. Dia mufrad atau jamak? Kalimat ini bentuknya seperti mufrad tapi bermakna jamak. Maka ada yang mengatakan annas itu bentuknya jamak. Tunggalnya apa? Ada yang mengatakan insanun. Insan satu manusia. Kalau annas beberapa manusia. Jamak. Kalau karena jamaknya tidak ada wawunun, tidak ada yaknun, berarti apa? Jamak taksir. Wastaghfiru, wawunya ada wa. Huruf. Hurufnya namanya atof. Loh, kok ada atof lagi? Berarti ada kalimat yang disambung. Kira-kira apa Pak? Kalau yang disambung itu adalah fi'il amr, maka carilah yang disambungkan itu juga fi'il amr juga. Berarti apa Pak? Berarti apa? Afidu.
Maksudnya apa sih Pak? Nah, ini nanti dari seperti ini kita tahu nih maksud dari ayat ini. Kalau atof yang summa tadi menyambungkan dengan ayat sebelumnya tentang apa sih Pak? Nah, tentang faida afadtum min arafah kan? Tentang bertolaknya atau setelah orang menunaikan ibadah wukuf. Setelah wukuf itu kan dianjurkan ke Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu apa? Muzdalifah. Menginaplah seseorang para jamaah itu di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Nah, kemudian ada kalimat summa. Berarti apa? Masih ada rentetan masalah nih dengan ayat sebelumnya. Namanya atof. Nah, sekarang ada kalimat wa di situ. Nah, ketika berada di Masy'aril Haram, ketika berada di Muzdalifah, ngapain aja? Yaitu apa? Setelah itu dia bertolak, berangkat, kemudian di sana suruh istighfar, wastaghfirullah, dan di sana kalau sudah bertolak, di sana jangan diem baik. Apa tuh? Ngapain? Memohon ampun kepada Allah, istighfar. Makanya kalimat istaghfiru itu bentuknya fi'il amar, karena menunjukkan kata perintah. Karena fi'il amarnya berakhiran wawu alif, dia jamak. Ciri jamaknya apa? Yaitu wawu dan alif, sama halnya dengan kata afidu yang atasnya ini. Nah, fi'il amr, kata kerja butuh pelaku. Pelakunya siapa? Ya kalian tadi. Maka kalimat Allah di sini bukan menjadi pelaku. Dia menjadi objek. Ciri objeknya apa, Pak? Fathah. Jadi fastaghfiru, kalian beristighfarlah, itu sudah ada pelakunya. Ya, memerintahkan kepada seseorang untuk beristighfar. Nah, beristighfarnya pada siapa? Allah, yaitu kepada Allah. Maka lafal Allah menjadi objeknya. Ciri objeknya dari mana? Yaitu berakhiran fathah. Nah, lafal Allah itu isim, betul nggak Pak? Kenapa? Karena ada alif lam. Nah, isim lafal Allah itu tunggal apa jamak? Tunggal itu mufrad. Kalimatnya mudzakar atau muannas? Mudzakar. Kenapa mudzakar? Tidak ada tak marbutoh, maka disebut mudzakar. Terus kemudian ada kata inna. Inna, apa artinya? Sesungguhnya. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak bisa dipahami, maka pasti namanya huruf. Maka inna disebut huruf. Karena huruf inna itu bermakna sungguh atau sesungguhnya, namanya huruf taukid. Huruf taukid itu apa, Pak? Huruf yang mempunyai makna penekanan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Lafal Allah sama tuh kayak tadi. Isim mufrad mudzakkar. Isim mufrad mudzakkar. Ghafurun. Nah, ini apabila ada inna, Pak. Khusus kalimat apa? Inna. Ini inna itu setelah kalimat inna pasti fathah, sesudahnya pasti dhammah. Perhatikan, itu maksudnya gini, itu menfathahkan kalimat setelahnya atau isimnya dan mendomahkan kalimat penjelasnya. Kalau di bahasa Arab kan ya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Artinya apa? Lafal Allaha ghafurun itu aslinya itu adalah Allahu ghafurun.
aslinya ini kalimat ini. Berhubung ada apa? Ada inna. Berhubung ada inna, maka inna inilah yang menjadi penyebab kalimat yang tadinya berharokat dhammah ini berubah menjadi apa? Fathah. Sama halnya dengan huruf jar. Ya. Sama halnya dengan huruf jar. Misalnya inna saya ganti dengan huruf jar. Misalnya huruf jarnya apa? Misalnya ala misalnya. Maka ala inilah yang menjadi penyebab yang tadinya fathah ini dirubah menjadi kasrah. Alallahi ghafurun. Gitu ya Pak. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang dia bisa mempengaruhi isim. Ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak bisa terpengaruh. Nah, makanya suatu kalimat atau kata itu ya hampir-hampir sama dengan kehidupan-kehidupan kita sebagai manusia. Ada manusia yang bisa mempengaruhi, ada manusia yang bisa terpengaruhi. Kalimat juga sama. Gitu. Ada orang yang bisa mengajak untuk memilih A, ada orang yang bisa terpengaruhi untuk milih. Gitu Pak. Kalimat juga sama. Gitu. Makanya ada juga orang yang nggak bisa terpengaruhi. Ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak terpengaruh. Misalnya huruf. Huruf itu dia hanya bisa mempengaruhi, dia tidak terpengaruh. Ini kalau manusia siapa nih Pak? Bisa mempengaruhi, tapi dia tidak terpengaruh. Siapa itu? Orang yang mempunyai iman. Iya kan? Orang yang mempunyai iman. Dia harus kuat imannya, dia tidak terpengaruh. Tetapi bisa mempengaruhi. Itu sebagaimana huruf. Sebagaimana huruf. Nah, udah pokoknya model-model kayak gitu. Makanya dalam kalimat itu ada istilah yang mu'rab, kalimat yang bisa terpengaruh oleh keadaan, ada yang mabni yang tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Gitu. Ya. Yang wastagfirullah itu kan ada wakaf di situ ya. Kan tadi kalau Allahnya itu maka belakang itu menjadi subjek. Betul. Kalau makhluk kan menjadi objek. Mm-mm. Nah kalau diwakafkan kan sebenarnya yang mendengarkan kalimat itu kan nggak tahu itu doa atau waktu. Yeah. Gimana orang yang mendengarkan tahu bahwa itu objeknya? Jadi setiap ada kata perintah itu pelakunya itu sudah tersimpan Pak, secara otomatis sudah tersimpan di dalam kalimat itu. Jadi tidak ada bentuk kalimat kecuali kalau dirubah menjadi jumlahnya jumlah ismiyah. Misalnya dengan mengatakan dengan kata nida, ya ayyuhal muslimun istaghfiru, misalnya gitu. Orang-orang muslim beristighfarlah kalian. Jadi tidak ada pokoknya gini, setelah kalimat fi'il amr itu pasti objek, gitu ya Pak. Itu pasti objek. Nah, kalau kita baca wakof, orang jadi maksudnya gini, kalimat yang tanpa harokat saja itu bisa dipahami. Contoh gini ya Pak, kalimat tulisannya sama, nanti saya ini. Misalnya gini Pak, tadi ini bacaannya apa?
Bacanya apa? Ya kalau sesuai ayat yang tadi maka istaghfirullaha sesuai ayat yang tadi. Mungkin enggak dengan tulisan yang sama ini tapi harokatnya berbeda? Mungkin enggak, Pak? Saya cukup hanya mengubah harokat kasroh ini, saya rubah menjadi fathah. Maka maknanya berubah enggak, Pak? Maknanya berubah enggak? Tapi lafal Allahnya tetap. Nanti adanya ada di surat Ali Imran. Ya. Rentetan ayat yang wasari'u ila maghfiratin, nanti ada fastaghfaru. Bukan fastaghfiru tapi fastaghfaru. Maka istaghfiru kalau fi tadi itu fi'il amr, kalau fa itu fi'il madhi. Itu cuma beda gitu doang. Jadi tanpa harokat saja kalimat ini bisa bermakna dua, maksud saya gitu ya. Bisa bermakna mereka telah beristighfar kepada Allah. Bisa bermakna beristighfarlah kalian kepada Allah. Itu nanti ya syakul kalam. Syakul kalam itu maksudnya tergantung siapa yang mengucapkan. Ya. Kalau saya membaca istaghfirullah, maka saya mengatakan kalimat ini menjadi perintah. Terus kemudian kalau misalnya saya membuat pernyataan mereka telah beristighfar kepada Allah, berarti apa? Istaghfarullah. Tinggal mengubah apa tadi? Mengubah yang tadinya fi menjadi fa. Padahal tulisannya gundulnya sama, Pak. Ini kalau orang baca kitab gundul. Makanya kadang-kadang berbeda bacaan, berbeda pendapat, ya gara-gara seperti ini. Ada yang memahaminya sebagai apa? Sebagai fi'il amr, ada yang memahaminya sebagai fi'il madhi. Ya. Cuman kalau setelah fi'il amr sudah hampir dipastikan itu adalah objek. Sudah hampir dipastikan itu objek. Ya, dilanjut lagi. Fa'idha qadaitum. Fa'idha qadaitum. Fa'idha ada fa. Maka ini bisa bermakna dan. Maka fa ketika ada di awal, maka namanya fa apa, Pak? Ada yang mengatakan itu fa isti'nafi, ada fa atof. Fa atofnya juga begitu, menyambungkan dengan ayat sebelumnya. Berarti masih ada rentetan masalah nih, Pak. Kalau tadi setelah apa tuh? Setelah dari wukuf kemudian disuruh ke Mas'aril Haram. Setelah dari Mas'aril Haram suruh bertolak sebagaimana orang-orang sudah bertolak. Ada yang mengambil apa? Nafar awal, ada yang mengambil nafar sani, ya, melempar jumroh dan sebagainya. Fa'idha qadaitum. Fa'idha, maka fa ini bermakna menyambungkan dengan sebelumnya. Nah, idha itu ada yang mengartikan dia itu isim. Idha. Karena idha itu dia bermakna waktu. Qadaitum berakhiran tum berarti namanya fi'il madhi. Karena sudah ada tum, ya, qadaitum, maka fi'il ini sudah berikut dengan fa'il. Qadaitum, kalian telah menyelesaikan.
tinggal mencari maf'ulnya, tinggal mencari objeknya. Nah, di antara ciri objek tadi apa? Huruf terakhir harokatnya fathah. Yaitu apa? Manasika. Fathah inilah yang menjadi ciri kalau kalimat manasika itu menjadi apa? Objeknya qadaitum. Objeknya qadaitum. Fadhkurullaha. Maka berzikirlah kalian kepada Allah. Kalimat fa juga kalimat yang berfungsi menjadi apa? Menjadi atof. Tetapi di sini ada kalimat fa yang pertama tadi berfungsi untuk mengatofkan. Ada kalimat fa yang kedua. Kira-kira fa yang kedua juga atof juga? Atau bukan? Bukan. Nah, kalau kita ngomong fa yang kedua itu atof, kita atofkan kemana bingung. Karena tidak ada fi'il amr sebelumnya. Maka terus kemudian fa ini menjadi jawab dari kalimat ida. Setiap ada kalimat ida, pasti ada kalimat fa. Setiap ada kalimat apabila, pasti ada kalimat maka. Apabila kalian telah selesai mengerjakan manasik kalian, maka, ini masih satu rentetan. Setiap ada syarat menjadi jawab. Udhkuru, fi'il apa namanya? Fi'il amr. Nah, fi'il amr, lafal Allah menjadi objek apa subjek? Menjadi objek. Cirinya apa? Cirinya lafal Allah huruf terakhirnya fathah. Huruf terakhirnya fathah. Kadzikri kum, ada berapa kata? 3, yaitu ka, ada dzikri, ada kum. Ada ka, ada dzikri, ada kum. Nah, kalimat dzikri huruf terakhirnya kasroh. Kenapa huruf terakhirnya kasroh? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu ka. Kan huruf jar kan ada berapa, Pak? Min, ila, an, ala, fi, bi, ka. Ada ka tuh. Karena aslinya dzikrukum berhubung ketambahan ka, berarti kadzikri. Kadzikrikum. Aba'akum, ada 2 kata. Aba'a dan kum. Tadi sama ya, berarti dzikri itu, diulangi lagi, kadzikrikum, karena ka itu huruf jar, maka dzikri itu isim apa fi'il? Isim. Karena dzikri itu isim. Kenapa isim? Karena didahului huruf jar ka. Didahului huruf jar. Misalnya ada kalimat dzikron. Dzikron. Sama enggak dengan kalimat dzikri? Sama. Dzikri dengan dzikron satu kata. Sama dia. Gitu. Cuman bedanya, kenapa dzikri yang awal diharokati kasroh tidak ada tanwinnya, sedangkan kalimat dzikron berakhiran fathah dan bertanwin. Makanya kaitannya tentang tanwin itu karena tidak ada al. Asadda dzikron. Kenapa bunyi ron? Karena tidak ada alif lam. Bukan adzikru, bukan. Tapi dzikron, enggak ada alif lamnya. Loh, yang pertama juga enggak ada alif lam. Oh, yang pertama itu tanwinnya dihilangkan karena ada kum.
Karena ada apa Pak? Ada kum. Jadi kalimat yang bertanwin itu pasti di akhir kata, bukan disambungkan lagi. Tanwin, terus kemudian tak marbutoh, itu selalu di akhir. Misalnya nih contoh ya. Misalnya itu contoh. Misalnya kalimat apa bacaannya nih Pak? Nikmat misalnya, nikmatun. Gitu ya. Kemudian saya tambahi kalimat mereka, yaitu hum. Kalau saya gabung antara kalimat nikmatun dan hum, kira-kira tulisannya berubah nggak Pak? Ya. Nanti tulisannya berubah menjadi nikmatuhum. Taknya berubah, yang tadinya bulat menjadi tak taknis. Nikmatuhum. Karena gabung. Karena apa? Tak marbutoh itu tempatnya di mana? Di akhir. Sebagaimana tanwin juga harus di akhir. Nah, ketika dia disambungkan dengan apa tuh? Dengan domir, maka tanwinnya hilang, tak marbutohnya diganti dengan tak taknis. Gitu. Sama halnya dengan yang tadi. Ya. Dzikri aslinya dzikrin, karena dia ada kum, maka tanwinnya dihilangkan. Sekarang ada kalimat fadhkur. Fadhkur ini fi'il amr. Coba dirubah menjadi fi'il madhi. Dirubah menjadi fi'il madhi. Caranya bagaimana tadi? Udhkur. Ubahlah menjadi fi'il madhi. Caranya hamzahnya dihilangkan menjadi dzakaro. Dzakaro. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Ditambah ya, dzakaro lagi. Yadhkuru. Dzakaro yadhkuru udhkur. Dzakaro artinya apa? Mengingat. Coba ubahlah menjadi diingat. Jungkir balik. Tetap sama. Huruf awalnya didomahkan, huruf sebelum akhir dikasrohkan. Dzukiro. Dzakaro mengingat, dzukiro diingat. Yadhkuru sedang mengingat. Kalau sedang diingat apa? Nah, ya, tulisannya disamain aja. Huruf pertama didomahkan, huruf sebelum akhir difathahkan. Yudhkaru. Nah, kalau fi'il amrnya sama. Dzukira yudhkaru. Diingat, yudhkaru sedang diingat. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaqin. Ini kalau ada fi itu namanya huruf apa Pak? Huruf jar. Maka kalimat setelah huruf jar itu harus diakhiri dengan kasroh. Nah, kalimat al-akhirati kenapa tidak ada tanwinnya? Karena ada alif lam, ada al. Sedangkan kata min kholaqin, min itu huruf jar. Setelah huruf jar dibaca kasroh.
Kenapa di sini pakai tanwin? Karena kalimat kholakin tidak ada alif lam. Misalnya kalimat kholakin saya tambah alif lam, maka bunyinya gimana? Minal kholaki. Tidak boleh ada tanwin karena sudah ada apa? Sudah ada alif lam. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup barangkali? Kalau ada. Masih ada acara lagi kan? Ya biar untuk istirahat. Dan tadi saya perhatikan dari tadi Pak Ketua ngantuk. Biar ada istirahat Pak Ketua. Iya. Ya masih ada acara lagi kan? Ada untuk istirahat. Ada yang mau bertanya barangkali sebelum saya tutup? Ya, kalau nggak ada yang nanya berarti kemungkinannya ada dua. Ya. Kemungkinan sangat paham sehingga tidak ada yang ditanyakan lagi. Yang kedua kemungkinannya apa Pak? Nggak paham, bingung mau nanya apa. Bingung mau nanya apa. Gitu. Karena terkadang orang yang bisa bertanya itu lebih cerdas karena dia bisa nanya. Gitu. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.